Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba Allahu mathalan qaryatan كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. Sadaqallahul Adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Para alim, kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lisan kita yang dhaif ini memuji Allah dalam semua kesempurnaan nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Di atas segala kesempatan, kesehatan, iman, Islam dan hidayah yang kita rasakan hari ini adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah tetapkan iman ini dalam hati sampai ajal menjemput kita nanti dan sampai berhadapan langsung dengan Allah dalam keadaan selamat dan diselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan kebijaksanaannya membuat beberapa tamsilan di dalam Al-Qur'an. Kalau kita membuka lembaran Al-Qur'an itu, kita akan menemukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa tamsilan. Maka dalam surah An-Nahl ayat 112 yang tadi kita bacakan, Allah juga membuat satu perumpamaan tentang sebuah negeri di mana kata Allah Subhanahu wa taala negeri itu adalah negeri yang penuh dengan keamanan, penuh dengan kekayaan, penuh dengan rezeki yang berlimpah ruah. Akan tetapi negeri yang kaya, negeri yang berlimpah ruah rezekinya itu berubah menjadi negeri yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan kelaparan, penuh dengan ketakutan. Ada sebab yang kemudian mendasari kenapa itu terjadi. Yang Allah menyebutkan sebab itu adalah pengingkaran mereka dari Allah. Pembangkangan mereka, tidak ikutnya mereka, tidak sami'na wa ata'nanya mereka terhadap apa yang Allah dan Rasul inginkan. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah dalam tafsir disebutkan negeri Makkah Al-Mukarramah. Wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah
Allah buat satu perumpamaan sebuah negeri aminatan mutmainnah, aman dan penuh dengan kedamaian. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, rezekinya diberikan Allah dari segala penjuru arah. Tetapi apa yang terjadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, fakafarat bi an'umillah, penduduknya mengingkari Allah. Yang terjadi malah berbalik. Apa yang terjadi? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Maka negeri itu diliputi dengan segala bentuk kelaparan dan kemudian diliputi dengan segala bentuk ketakutan yang luar biasa. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Bima kanu yasnaun, karena perbuatan mereka sendiri. Kemudian kata Allah pada ayat yang berikutnya 113. Walaqad ja'ahum rasulun minhum. Mereka datang kepada Rasul, minta pertolongan, minta didoakan agar kondisi yang mereka alami itu berubah dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah mereka diberikan pertolongan oleh Allah, fakazzabuhu, justru mereka mendustakan Rasulnya, tidak mengikuti, tidak justru beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa yang terjadi? Kata Allah, fa'akhazahumullahu al'adab, maka Allah liputi mereka dengan adab yang luar biasa. Wahum zalimun, karena mereka terhitung orang-orang yang zalim. Ayat ini kita angkatkan hari ini, subuh ini adalah sebuah renungan bagi kita untuk mengambil sebuah ibrah, pelajaran dari apa yang Allah tampakkan menjadi bagian ujian dan musibah pada sisi yang lain. Dan sisi yang lain boleh jadi ini menjadi satu ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah tampakkan pada alam hari ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba terjadi kaum muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi ada asbab kenapa dia terjadi. Maka apa yang terjadi hari ini juga sudah terjadi pada umat-umat sebelumnya, yang kemudian akan terulang kembali sejarah itu ketika catatan yang Allah sebutkan tidak dipenuhi syarat untuk datangnya sebuah keamanan, datangnya sebuah jaminan pertolongan Allah. Negeri itu diberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ketika syarat itu tidak terpenuhi dan mulai diusik oleh manusia itu sendiri, maka apa yang Allah tegur adalah menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Ada catatan yang Allah inginkan bagi orang-orang yang beriman, mengambil ibrah untuk melihat dengan imannya bahwa ini adalah pembelajaran yang besar dari Allah agar kita mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Ar-Rum ayat 41 itu kan Allah tegaskan kepada kita, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan di langit dan di bumi terjadi disebabkan karena kerajo orang, kerajo manusia. Bakal suruh manitu Ustaz. Ya? Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu. Allah berikan kemudian ujian kepada sebagian yang lain dan tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Ujungnya kata Allah, catatan yang menjadi ending poinnya kemudian harus kita ingat adalah la'allahum yarji'un. Ini menjadi jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah. Cuman kira-kira ini menjadi jalan kembali pada Allah enggak bagi sebagian saudara kita atau tidak? Banyaknya musibah yang terjadi membuat imannya naik atau tidak? Betul? Warga kita? Itu yang paham ya? Tidak sampai ke sini. Musibahnya yang belum sampai atau apa? Pembelajarannya belum sampai. Tak nampak dengan mata dia. Tak nampak? Nampak.
Cuman belum nampak sama mata hati dah. Apa yang Allah tampakkan itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya bencana di mana-mana yang terjadi, tetapi coba lihat, Allah memberikan pelajaran. Masjid yang gagah tegak berdiri, tetap kokoh berdiri di tengah hancurnya sebuah negeri. Kenapa masjid ini tegak berdiri? Pesan yang Allah sampaikan, la'allahum yarji'un. Baliklah kalian ke masjid, mengenal aku sebagai Rabbmu, karena masjid tempat sujudmu. Engkau bawa masjid itu dalam dirimu, engkau jadikan dia pakaian nilai masjid itu dalam sikapmu, dalam masjid ataupun di luar masjid. Makanya salah satu yang disebutkan Nabi, 7 golongan nanti akan mendapatkan naungan di yaumil mahsyar, la yadhillu illa zillu. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Cuman sayang, 1000 kali sayang. Umat kita sendiri masih banyak. Coba tengok di hari Jumat, Jumat yang merupakan sayyidul ayyam, masih banyak enggak saudara kita bapak-bapak itu khatib lah duduk di atas mimbarnya melenggok-lenggok aja baru. Tentu melenggok-lenggok ya. Hah? Apa itu melenggok-lenggok? Jalan santai aja. Macam tak peduli je. Masih ada? Kok ibu bilang banyak? Emang ibu nampak? Hah? Di mana pula ibu nampak? Oh, depan rumah Ustaz. Allahu Akbar. Andaikan dia paham tentang apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Jumu'ah itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au. Coba yang Allah tonggokkan di depan pintu masjid hari Jumat itu emas, 1 emas. Kira-kira lambat lagi atau cepat, Pak? Biasanya emas ini kan ibu-ibu. Apa enggak emas lah. Apa tonggok kan? Motor NMAX lah, enak. Cepat tuh. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kenapa yang disebut di situ zarul bai'? Dulu orang-orang di zaman Rasulullah SAW berdagang, ya kan? Makanya Utsman bin Affan membuat ijtihad azan Jumat itu dua kali, mengingatkan para pedagang-pedagang itu untuk bersiap sebelum datangnya Jumat agar mempersiapkan sendiri untuk bersegera berjumat. Cuman kita praktek azan 2 kalinya itu tidak mau itu dah, ya kan? Dokek-dokek waktu situ je, ya kan? Sunnahnya enggak begitu sebenarnya kalau ingin diamalkan. Ya Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kuatnya seperti yang diajarkan oleh zaman Utsman bin Affan. Bapak Ibu, nah orang tidak lagi kadang-kadang peduli segera. Kalau dia paham dia akan bersegera. Nah ini yang maksudnya, apakah ini menjadi ayat bagi sebagian kita kaum muslimin untuk mengambil ibrah bahwa apa yang Allah ujikan ini terjadi, ada asbab, dan bagi kita yang menyaksikan ini bukan sekedar pemandangan yang kemudian dilihat dengan mata, tapi harus disaksikan dengan jiwa kita dalam iman agar muncul rasa kepedulian kepada saudara kita yang pertama mendapatkan musibah, untuk kita mendoakan mereka, memberikan bantuan. Di sisi yang lain ada hal pembelajaran besar yang kemudian Allah inginkan. Kenapa ini terjadi? Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menyebutkan sebuah perumpamaan negeri itu, Makkah Al-Mukarramah, dulu kena ujian oleh Allah. Kemudian tokoh-tokohnya datang kepada Nabi, minta didoakan. Lalu kemudian Allah angkat musibah itu dari mereka. Tapi mereka tetap dalam kekufuran. Ya, mereka tetap dalam kekufuran. Dan cerita itu sudah terjadi jauh sebelumnya.
Bapak Ibu yang muliakan Allah, nanti Bapak Ibu buka surah Al-A'raf ayat yang ke-133, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, apa kata Allah? فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang rajanya dipimpin oleh Fir'aun laknatullah, mereka juga dilanda oleh bencana yang hebat. Ya, ada angin tofan, ada pasukan-pasukan belalang yang datang menghancurkan semua tanaman-tanaman mereka. Tak ada satupun yang tersisa oleh belalang-belalang itu. Ada pasukan-pasukan kutu yang Allah antarkan. Kemudian air yang berubah menjadi bentuk darah. Ya, waddam, kata Allah. Masya Allah. Ini ayat-ayat Allah mufassalat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka datang kepada Musa alaihi salam, minta tolong, didoakan kepada Allah. Tetapi yang terjadi setelah itu apa? Fastakbaru. Mereka tetap dalam kesombongan. Maka apa yang terjadi? Wa kanu qauman mujrimin. Mereka Allah nobatkan sebagai ahli pendosa dan pemaksiat. Ini berat. Ya Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan sedih Bapak Ibu. Lah macam itu Sumatera Barat diuji oleh Allah. Alah. Dan gaek jo laki-laki kau tertangkok lo di kamar masjid. Ya enggak? Malu enggak tuh? Ya kan? Kalau maknanya seorang guru dengan mantan muridnya, berarti kojo kau baru atau lama? Sekali itu atau berulang? Kan gitu maknanya itu. Na'udzubillah wa izubillah. Orang takut dengan diundangnya bencana, dia mengundang bencana lagi. Maka renungan yang harus kita pikirkan, Bapak Ibu yang muliakan Allah, adalah kita ini menjadi bagian salah satu di antara hamba yang mendatangkan musibah dan bencana, atau kita ini menjadi bagian yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Itu perlu menjadi catatan bagi umat. Karena siapapun kita ini peluangnya juga ada untuk mendatangkan bencana dan musibah. Tetapi kalau iman kita dikontrol dengan baik, insya Allah ini menjadi ayat yang akan membuat kita berubah dari semua sikap masa lalu yang mungkin jahil. Hari ini kita menjadi ahli ibadah dan ahli iman. Agar kita bisa merubah tatanan hidup kita untuk tidak disebutkan lagi dalam istilah bahasa Qurannya, fastakbaru, orang-orang yang sombong. Kenapa dia sombong? Tidak mengambil ibrah, tidak menjadikan ia pelajaran. Sudah ditolong kembali oleh Allah, diselamatkan mereka, tapi mereka tidak menjadikan itu mengenal siapa yang menyelamatkan. Ini nggak bisa. Tidak ada ini terjadi dengan tiba-tiba. Allah selalu mengaitkan ada sebab. Itu yang Allah catat dalam surah Al-Ankabut ayat 40 yang sering diulang oleh guru-guru kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakullan akhadna bidzanbihi wa minhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أورقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ketika tiba-tiba mereka diberikan teguran oleh Allah, kalau yang bahasa halus ya kan? Apa sebabnya mereka ditegur? Mereka diberikan ujian yang berat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tak ada lain kecuali bidzambi. Sebab karena dosa mereka. Kalau sudah terjadi dosa, maka yang terjadi Allah kemudian mendatangkan ujian itu kepada mereka. Yang kena itu yang melakukan kesalahan atau yang tidak juga melakukan kesalahan.
Allah sapu aja tuh. Ya Pak. Kena juga semua. Apa sebab kata Allah? Bidzambih. Karena dosa-dosa mereka. Ya. Fa'akhadna, kemudian wa minhum, dan di antara mereka Allah gambarkan bagaimana ujian itu didatangkan, musibah itu diujikan kepada mereka. Ada yang kemudian didatangkan kepada mereka air bah, hujan lebat disertai dengan batu-batu. Terjadi dulu atau sekarang? Sekarang ada lagi? Ada. Disertai dengan petir yang menyambar. Ada? Cuacanya sangat luar biasa. Petir menyambar, mengerikan bentuknya. Ada terjadi? Angin puting beliung? Ada juga? Di antara mereka kata Allah Subhanahu wa taala, kami tenggelamkan, ya, kami benamkan, kami timbun ke dalam tanah. Ada? Dulu atau sekarang ada? Sekarang ada juga. Di antara mereka kemudian kami tenggelamkan dalam lautan. Ya, maknanya air, sungai. Ada? Ada juga. Berarti terjadi apa yang terjadi dulu. Ketika Allah menyebutkan ini salah siapa? Salahku atau salah kalian? Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ini bukan salahku kata Allah. Aku tidak pernah salah. Yang salah itu kalian. Aku hanya menetapkan sebuah keputusan dari apa yang menjadi asbab kalian lakukan, maka aku memberikan sebuah teguran. Maka catatannya apa? Tak ada yang bisa menjawab semua itu kecuali umat ini kembali kepada Allah, merubah tingkah laku, dan Allah hendak mengajar kita. Apalagi hari ini kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini salah satu di antara bulan haram. Apa catatan yang Allah sebutkan di bulan haram itu, di bulan Rajab ini? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Apa katatannya? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian di dalam bulan haram ini, di bulan Rajab ini, melakukan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Maknanya apa? Zalim kepada Allah, melalaikan semua tanggung jawab perintah, atau zalim kepada manusia yang kemudian mengambil hak dan kemudian menyakiti perasaan mereka. Ya Pak? Itu zalim kita Pak. Zalim kepada Allah masih ada? Ada. Solatnya lalai. Zalim tuh Pak. Ya. Tak pernah menyentuh Quran dalam mempelajarinya. Zalim tuh. Ya. Umur terbuang dengan percuma. Lebih banyak duduk di kedai kopi ketimbang di masjid. Ke masjid azan, dia tak peduli. Zalim tuh Pak. Zalim kepada Allah. Nah ini, tinggalkan semua itu kata Allah. Ini catatannya. Wala tazlimu fihinna anfusakum. Ya. Makanya salah satu mutalawiyatun, 3 berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Makanya haji itu diletakkan oleh Allah di bulan haram. Ya Pak. Ya. Keutamaan bulan haramnya sudah sangat luar biasa, tambah lagi perbuatan utama dalam ibadah syariat haji yang luar biasa, Arafah dengan semua rangkaiannya diletakkan di bulan Zulhijjah. Lihat, bulan haram. Ya Ibu muliakan Allah. Dan hari ini kita sedang berada di bulan haram, ya, bainal Jumadi wa Sya'ban, yakni Rajab, yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini catatannya. Nah, apa yang mesti kita lakukan untuk kemudian menolak bala dan bencana itu, Bapak Ibu yang muliakan Allah? Tidak cukup dengan, mohon maaf, kita hanya beristighasah, minta bersama kepada Allah, lalu perbuatannya tetap kembali kepada maksiat. Yang maliang tetap dia maliang. Ya Pak. Yang berdusta tetap dia berdusta. Yang berzina tetap dia berzina. Ya.
Ya, tidak itu. Merubah tingkah laku perbuatan kita yang dulu batil berubah menjadi hak, yang dulu salah berubah menjadi hak, benar. Nah, ini yang mesti kita lakukan. Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat begitu indah memberikan solusi yang terbaik bagi umat ini. Kalau kita ingin diangkatkan musibah dan bencana itu dari negeri kita, dari diri kita dan keluarga kita yang lebih kecil, maka kembalikan diri kita kepada Allah. Ya. Kadang-kadang kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu, negerinya aman, kaya, luar biasa, ya kan? Ada nggak irisannya sedikit dengan negeri kita nih? Kalau kita tengok ayat nih, Hah? Ada nggak irisannya sedikit? Ya, negeri ini kaya nggak? Kaya, atasnya Katulistiwa, gitu, ya Pak. Yang siklus alamnya itu seimbang, musimnya itu teratur dengan indah, ya kan? Kemudian di atas buminya subur nggak? Jadi kalau orang Arab tuh datang ke Indonesia, hadza jannatul fil ardh, hazi jannatul fil ardh, ini surga dunia nih. Makanya orang-orang Arab tuh, saya tanya tuh, kadang ada tentara, ada apa gitu ya. Kalau dia ke Indonesia kemana dia? Ke Bali, ke Puncak gitu ya. Kita sering tanya tuh, ya. Zurta Indonesia? Oh, zurta, aku datang Indonesia. Mana aja bilang? Oh, aku tahu Bali lah. Bali tahu dah. Tahu Puncak, tahu dia Puncak. Sungai Geringgiang sama? Tentu dah mau Sungai Geringgiang mana tuh deh. Sumatera pun masih kabur mah dia. Tapi kalau Bali apa tahu deh. Dia, apa yang tengok? Alam indah kan. Oh, Indonesia jamil. Indonesia indah kan. Luar biasa. Ya, iyalah, negeri subur, hijau, luar biasa, pemandangan gunung-gunungnya tertata begitu indah. Masya Allah. Naik, turun ke bawah, digali isi buminya. Banyak nggak? Apa yang ada di nikel ada, tembaga, minyak bumi, omeh, uranium, apa lagi Pak? Oh, ada semua. Coba tuh, kayaknya luar biasa, Masya Allah. Masuk ke lautan, ikan-ikan di Indonesia, di laut Indonesia hebat nggak? Potensinya Masya Allah. Makanya ikan kita sering curi orang. Yang ibu memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri ini luar biasa. Tetapi syaratnya kalau negeri ini tak mengenal Allah, tak kembali kepada agama ini, maka Allah mengambil dengan caranya. Maka Allah mengambil dengan caranya. Bukan alam ini yang bosan dengan kita, tidak. Alam tidak pernah bosan dengan kita. Kita yang tak mau menjaga alam itu dengan iman dan ketakwaan. Akhirnya Allah kirimkan bala tentaranya untuk menegur kita agar kita kembali kepada sang pemiliknya. Itu harusnya yang kita renungkan, Bapak Ibu muliakan Allah. Maka kita ajaklah anak-anak kita ajaklah keluarga-keluarga kita untuk mengenal Allah. Wahai para ayah, wahai para suami, khawatirlah dan merasa takutlah kalau anak perempuan kita keluar tak berhijab. Harus begitu. Iko inyolah nak membolikan blue jean tu kanak gadis. Ndak ancak kau pakai rok-rok tu, pakailah blue jean, kau modern seketik. Astagfirullahaladzim. Apa nak ayahnya musibah datang? Ya, Pak. Kata Nabi SAW, dayus, seorang ayah, seorang suami, ya kan, yang kemudian tidak melihat, tidak merasa takut melihat anak-anak perempuannya keluar rumah dengan tidak berhijab. Ini kan tanggung jawab kita, Pak. Walaupun zaman sekarang kan zaman yang sangat luar biasa tantangannya, tapi ini mesti kita tegakkan sebagai bagian dari menjaga bagaimana ekosistem alam ini terjaga dengan baik, karena Allah memberikan rahmat dan karunia barakah yang disebutkan dalam surah Al-A'raf itu sebagai standar jawaban dari keimanan yang telah terpatri dari jiwa kaum muslimin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kalau negeri itu beriman, bertakwa, Allah berikan berkah dari langit, dari bumi. Tak terbatas itu. Kalau Allah sudah mensurkan berkah, makanya berkah itu selalu bertambah dalam kebaikan-kebaikan.
nikmatnya luar biasa. Bersyukurnya jadi indah, sabarnya jadi tinggi. Itu berkah itu. Ada orang diberi nikmat banyak, bersyukur dia. Dengan nikmat itu makin dia taat kepada Allah, itu berkah. Jadi kalau ada orang diberi nikmat tapi makin jauh dari Allah, itu tidak berkah namanya. Istidraj. Kalau orang diuji tapi makin tinggi imannya dengan ujian itu, makin dekat dengan sang pemilik ujian, itu namanya berkah. Musibah belum tentu azab bisa menjadi nikmat untuk jalan kembalinya orang kepada Allah. Nikmat belum tentu nikmat boleh jadi musibah karena membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita renungkan dengan baik. Apa yang ditampilkan di depan mata kita ini adalah ayat-ayat Allah, membuat pelajaran. Kita doakan saudara kita yang diuji diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan kemenangan, kejayaan dalam makna iman mereka, walaupun mereka diuji dengan berat. Dan ini menjadi kepedulian bagi sama kaum muslimin untuk memberikan bantuan uluran tangan sebagai hakul muslim alal muslim, mengamalkan sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah. Makanya bantuan-bantuan saudara kita datang, ya, terus datang untuk menolong saudara-saudara kita. Siapa yang diuji tidak berat, tetapi coba bayangkan, ada orang yang mengundang datangnya musibah itu, lalu kemudian mengenai tidak hanya kepada orang salah, tetapi orang yang tidak bersalah pun kena. Apa yang dirasakan kezaliman akibat perbuatannya, lalu mengibatkan orang lain mendapatkan ujian dan bencana. Betapa zalimnya orang seperti itu. Ya Bapak-Ibu yang muliakan Allah. Maka oleh karena itu, jadilah kita sebagai bentuk bagian dari datangnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa catatan kata kunci yang Allah sebutkan? Al-Quraisy yang dulu pernah kita bahas. Ayat ketiga dan ayat keempat. Apa bunyi ayatnya, Pak? Anak Ustaz? Al-Quraisy ayat ketiga, nak. Apa bunyinya, nak? Ada yang tahu? Coba baca Al-Quraisy dulu. Siapa yang bisa baca Al-Quraisy nih? Abang bisa baca? Coba baca dengan suara yang kuat. Surah Al-Quraisy, baca. Ayo. Ayat ketiganya tadi apa membaca? Apa? Nah, falyabudu rabb hadzal bait. Tahu artinya, nak? Belum ya? Belajar artinya juga ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Apa perintah yang Allah berikan? Hendaklah kalian sembah Allah, Tuhan yang memiliki rumah ini. Apa maksudnya? Ka'bah. Siapa yang memiliki Ka'bah? Allah. Kalian sembah tuh. Maksudnya apa liya'budu di sini? Falyashkur. Kalian bersyukur dengan nikmatnya. Dengan apa yang Allah hadirkan dari kehidupan ini yang Masya Allah tidak akan pernah bisa engkau bayar dengan apapun. Bagaimana bayar nikmat Allah ini? Enggak ada. Dunia ini kita himpun semua untuk bayar nikmat, enggak cukup. Makanya ketika orang-orang kufar itu kembali kepada Allah, mereka sia-siakan kehidupan dunia mereka, karena mereka tak punya iman, mereka tak bersyukur dengan nikmat Allah, justru dia menentang Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan mereka, tidak mereka akui Allah sebagai Rabb. Allah sudah katakan wala taqulu 'ala Allahi thalithu thalatha. Jangan engkau katakan Allah itu berjumlah dua atau tiga. Tiga, tidak. Allah itu wahid, qul huwallahu ahad. Tapi mereka ingkari, mereka berbuat semena-mena dalam kehidupan. Ketika mereka kembali kepada Allah, apa yang mereka tawarkan kepada Allah? Karena mereka tidak bersyukur, dunia mereka kejar, tapi dia lupa siapa yang memiliki dunia. Maka innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yaqbala minhum min ahadihim minul ardi dhahaban walau iftada bih. Ketika mereka kembali kepada Allah dalam kematian, lalu Allah tidak menerima sedikit pun dari apa yang mereka pernah lakukan. Lalu apa kata mereka? Mereka ingin ganti agar mereka diselamatkan di hadapan Allah, mereka berikan apa nama itu? Dunia yang luar biasa kepada Allah. Ya Allah, terimalah kami di hadapanmu. Kami berikan dunia ini dan kami berikan emas sebesar dunia untuk engkau ya Allah. Terimalah. Yang penting kami selamat dari neraka-Mu.
Jangankan dunia itu sebesar Mars itu sebesar dunia yang kau hidangkan. Kau datangkan lagi dunia emas sebesar 2 kali dunia untuk mengganti engkau agar tidak diazab hari ini. Enggak, aku enggak butuh dunia kalian, kata Allah. Nah, apakah hidup ini akan kita sia-siakan? Yang ini tidak lama lagi nih, Pak. Kan ya, Pak? Terasa enggak, Pak? Terasa lama atau terasa tidak lama lah? Kan sadar tidak lama lagi kan? Apalagi kalau sando-sando ke dinding lah, munjur kaki lah, itu tidak tolok lama lah. Tidak apa-apa, Pak, munjur aja tidak apa, itu memang dipahami itu. Itu bukti ayat Allah itu tidak lama lagi dah. Aja masa muda lu tidak masih lama lu tentu lagi dah, Bang. Ya, Bang. Jadi yang kuat-kuat itu diambil oleh Allah. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maknanya? Ini umur yang Allah beri ini nikmat yang luar biasa. Ini dengan apa kita bayar? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي yang kemudian yang telah membangun kekuatan Ka'bah itu, ya, Bapak Ibu yang muliakan Allah, yang kemudian memberikan kemuliaan dan ketinggian derajat yang tinggi luar biasa, dengan catatan kata Allah Subhanahu wa taala, وَلِيُوَحِّدُوهُ ya wa yakhlasuuna lahu ibadah. Ya, kita tauhidkan dia Allah dan kita ibadahi dia Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu catatan. Nah, apa hikmah dan jawaban yang paling hebat? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah karuniakan kecukupan yang luar biasa, terbebas dari rasa lapar. Kalau orang terbebas dari rasa lapar, hidupnya senang, happy, itu namanya makmur, Pak. Ya kan? Semua sudah ada. Tidak ada lagi yang menyebabkan paceklik itu datang. Sumber alamnya terjaga dengan baik, sawah ladangnya hijau, tumbuh dengan luar biasa, sayur-sayurnya hebat, mereka aman, makanannya aman. Ya kan? Kan paceklik itu ketika makanan susah. Susah itu bukan tidak ada, Pak. Susah boleh jadi karena harganya terlalu mahal, sehingga tidak terjangkau oleh lapisan masyarakat. Barang itu ada, tapi hanya segelintir orang yang bisa menikmati. Ya, Pak Ibu? Enggak. Itu bukan makmur namanya. Makmur itu semua rakyat, semua masyarakat bisa menikmatinya. Nah, Bapak Ibu muliakan Allah, kemudian apa yang terjadi? Wa amanahum bin khauf. Keamanan akan diberikan. Rasa takut diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Di antara nikmat itu, Pak, rasa aman. Apa nak laluk malam tu aman.